Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu. Bersama kita sehat dan kita akan kembali tentunya mendengarkan penjelasan dari Dokter Bella tentang IMS. Kita masih mengangkat tema kita mengenai infeksi menular seksual. Silakan dokter. Oke, kita lanjut ya. Masih tentang GO tadi atau gonore. Nah ini faktor resiko lainnya yang pertama itu adalah berhubungan intim dengan orang yang baru, tapi dia suka bergonta-ganti pasangan. Oke, intinya jangan gonta-ganti lah ya. Iya, jangan gonta-ganti pasangan, cukup satu dan setia. Terus berhubungan intim dengan orang yang telah memiliki pasangan, itu juga nggak boleh ya kan. Terus pernah terinfeksi gonore atau infeksi menular lainnya, itu jadi bisa meningkatkan terkena GO itu sendiri. Nah, pencegahannya yang paling penting dari penyakit ini ya. Jadi pencegahannya itu adalah kita harus gunakan kontrasepsi saat berhubungan intim. Kalau misalnya memang bergonta-ganti pasangan ya pakailah kontrasepsi seperti itu ya. Terus jangan sering berganti-ganti pasangan dan pastikan Anda dan pasangan telah dinyatakan bebas dari infeksi. Oke. Gitu. Terus hindari berhubungan seks dengan seseorang yang IMS seperti itu. Misalnya ya tadi ya intinya tuh nggak boleh gonta-ganti pasangan, karena kalau gonta-ganti kita nggak tahu nih yang ini udah pernah tertular IMS apa belum. Seperti itu ya. Dan jangan lupa lakukan pemeriksaan rutin. Kalau misalnya udah punya riwayat udah ada gejala-gejala seperti itu, harus dilakukan pemeriksaan gitu ya. Karena sebenarnya pada penyakit GO ini sendiri itu bisa disembuhkan, ya, bisa disembuhkan dengan minum ada antibiotik, tapi antibiotiknya tetap harus dari resep dokter. Bis itu juga bisa berulang gitu, walaupun bisa sembuh, tapi juga bisa berulang seperti itu. Jadi yang harus ini adalah pencegahan dari gonore ini sendiri. Oke, baik. Nah, kalau untuk ini kan tadi dibilang bahwa faktor resikonya merupakan berhubungan intim dengan orang-orang baru ataupun juga gonta-ganti pasangan. Nah, kalau dengan faktor resiko lain mungkin kayak kebersihan, hygiene-nya, hygiene dari alat kelamin masing-masing tentunya itu bisa juga nggak sih dokter? Iya, betul. Tadi juga ada di penyebabnya ya. Awalnya hygiene itu juga bisa menyebabkan GO kalau misalnya memang di situ ada bakterinya gitu. Makanya kebersihan dari alat kelamin itu juga tetap harus dijaga seperti itu. Yang paling penting untuk hygiene-nya ini perempuan atau laki itu sama aja? Sama aja. Jadi setelah berhubungan seksual harus segera dibersihkan seperti itu ya. Terus juga yaitu menjaga kebersihan dari alat kelamin itu memang penting. Oke, udah cukup ya dokter? Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan slide-nya Dokter Sela ini, silakan. Saya minta tolong putar slide saya ya. Oke, kita akan dengerin slide-nya Dokter Sela kali ini tentang penjelasan mengenai infeksi menular seksual. Ini menarik tentunya, sekali lagi pokoknya jangan yang namanya gonta-ganti pasangan ya, karena itu nggak baik ya. Iya. Baik, nah kalau misalnya nih dokter udah ada orang yang kena riwayat penyakit menular seksual tentunya ya. Nah, hal pertama kali yang harus kita lakukan itu apa? Kalau misalnya seseorang, sekarang kita nggak usah bicara pasangan orang lain, seandainya pasangan kita sendiri, ya kita harus menggunakan alat pelindung tentu. Seandainya perempuan yang terkena, otomatis laki-lakinya menggunakan kondom seperti itu. Oh gitu, walaupun ini udah jadi pasangan sahnya kita. Ya. Oke, baik. Oke ya. Infeksi menular seksual karena berhubungan dengan cinta, jadi itu itu deh. Bisa aja ya. Jadi intinya kalau kita berhubungan itu ternyata tidak hanya melalui alat kelamin, tapi bisa juga lewat mulut, ya, bisa juga lewat anus kayak gitu. Namun yang paling sering memang ya antara penis dan vagina seperti itu. Tapi melalui jalan lain itu biasanya akan beresiko lebih tinggi. Seperti misalnya kalau melalui anus, tentu saja di sana sumber bakterinya banyak. Ya, lebih banyak. Jadi peluang resikonya itu akan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya lewat mulut,
nanti karena mukosanya tipis sehingga juga akan mudah terinfeksi. Oke. Tapi nggak cuma, sebenarnya ya penyakit-penyakit ini tidak hanya seperti kata Dokter Bella tadi, tidak hanya menular melalui seksual, tapi non seksual kayak kita resikonya darah. Tadi kalau dulu kita mau nutup jarum suntik itu biasanya kita tutup dulu. Iya. Kejadian paling sering pas mau nutup sama tutupan jarum suntik, posisi kan otomatis refleks kayak gini. Iya. Yang ketusuk adalah jari kita sendiri. Iya, itu berbahaya sekali ya. Itu berbahaya karena bekas suntikan orang yang misalnya hepatitis B kayak gitu. Kemudian pada saat tertusuk kita otomatis kan kumannya masih ada di ujung jarum. Sehingga pada saat tertusuk kita tidak menutup kemungkinan bisa terinfeksi. Betul. Misalnya juga pekerjaan membantu persalinan. Membantu persalinan itu memang kita menggunakan sarung tangan yang panjang, tapi tidak menutup kemungkinan juga sarung tangan ini akan bocor. Betul. Nah, kemudian ada sela, kadang kan biasanya di pinggir-pinggir kuku ini ada kulit-kulit yang terbuka, luka, dan itu bisa masuk melalui. Oh gitu. Jadi risiko tinggi untuk orang-orang tenaga kesehatan. Maka tenaga kesehatan itu biasanya dianjurkan untuk vaksin atau imunisasi. Oke. Gitu. Kontak tubuh atau badan, kalau saya boleh kasih tahu pemirsa di rumah, untuk bersalaman seperti itu tidak menyebabkan penularan. Oke. Iya. Berpelukan itu tidak menyebabkan penularan. Kalau kissing, dokter? Kissing biasanya kalau itu untuk HIV tidak ya. Oke. Tapi untuk penyakit yang lain, misalnya seperti hepatitis B dari liur ya bisa. Oh gitu. Baik. Berarti tergantung penyakitnya ya, untuk penularannya sendiri ya. Oke. Oke, kemudian sebenarnya tujuannya apa sih saya menjelaskan seperti ini? Supaya mereka yang berada di lingkungan kita jangan dikucilkan. Betul. Gitu. Karena stigma itu memang sudah tidak baik kayak gitu. Jadi mereka akan minder, menarik diri kayak gitu. Karena kalau mereka udah minder, udah jahatnya, mereka tularin lagi ya kan? Nah itu dia gawatnya ya kan? Karena banyak kasus seperti itu. Betul. Jadi sekarang itu intinya ya kita tetap berbaur dengan mereka kayak gitu. Hanya saja kita tahu penularannya lewat mana. Betul. Jadi edukasi untuk penularannya sendiri kita harus mengerti terlebih dahulu ya. Ya, kita intinya memutus mata rantai ini. Betul. Oke. Nah, sebenarnya tadi Dokter Bella udah jelasin tentang gonore. Masih banyak loh jenis infeksi menular seksual yang lain. Selain gonore ya. Ada sifilis namanya, ada herpes, ada trichomoniasis, ada ulkus, chlamydia, kondiloma, bermacam-macam ya namanya. Kemudian ada hepatitis B dan HIV/AIDS. Kita coba lihat ya. Ini kalau gonore tadi sudah dijelaskan dengan Dokter Bella. Ya lebih dan kurang gambarnya ya seperti ini. Kayak gitu. Saya pernah dapat pasien usia sekolah. Pada saat saya sedang berkunjung ke sekolah, dia menanyakan, "Ibu ada di puskes nanti jam berapa?" Kenapa saya mau berobat gitu. Pada saat kita konsultasi, dia terus terang, "Bu, saya lagi nyeri di daerah kemaluan saya, keluar nanah, saya habis berhubungan seksual." Jadi saya sekarang tidak menutup mata lagi bahwa di usia sekolah sudah banyak sudah ada yang terkena ya. Banyak yang seperti itu. Yang merokok saja dari SD, ya kita mesti tahu tujuannya bukan dijudge, tapi ya kita rangkul. Betul. Sekalian kita mengedukasi juga ya kan? Kalian mengedukasi. Oke, dokter kita akan jeda iklan dulu ya. Sabar dengan penjelasannya. Baik pemirsa, kita akan break terlebih dahulu untuk jeda iklan. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.